Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat maghrib kita, salat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa satu kata yang kita semua paham maknanya, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah makna takwa yang paling sederhana yang bisa kita pahami. Artinya seluruh perintah Allah kita kerjakan dan seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, di akhir tahun 2025 ini kita akan bicara tentang muhasabah, merenung, mengevaluasi, mengaudit, menghitung-hitung tentang amal kita setahun yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua sebagai hambanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 ini menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, setiap diri menghitung-hitung, mengevaluasi, mengaudit, muhasabah terhadap amal-amal yang telah dikerjakan, terhadap bekal yang telah disiapkan, apa yang telah kita perbuat untuk hari akhirat. Jadi muhasabah, merenung, mengevaluasi diri kita masing-masing. Karena kita nggak diperintahkan untuk mengevaluasi orang lain. Nggak ada perintahnya kita nilai sibuk ngurusin orang. Kita diperintahkan untuk memperhatikan, merenungkan, mengevaluasi apa yang telah kita kumpulkan untuk kehidupan keabadian. Kemudian ayatnya berlanjut, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk muhasabah, untuk merenung, mengevaluasi diri kita masing-masing. Dalam Islam, muhasabah itu bukan setahun sekali, tapi tiap hari. Kapan dilakukan? Para ulama mengajarkan bagusnya dilakukan menjelang tidur. Sebelum merebahkan punggung di tempat tidur, duduk di tempat tidur, lalu berhitung-hitung apa yang saya kerjakan hari ini. Bagaimana dengan ibadah fardunya, wajibnya, gimana dengan sunnahnya. Apakah hari ini saya masih belum bisa meninggalkan maksiat, belum bisa meninggalkan hal-hal yang Allah larang, dievaluasi untuk supaya besok bangun tidur diperbaiki. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita semua, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Quran surat Al-Anbiya ayat 1, kata Allah, telah dekat kepada manusia hari menghisab seluruh amalan mereka, hari memperhitungkan amal-amal kita. Maksudnya diantaranya hari kematian kita semakin dekat.
Kalau tiba hari kematian maka kita tidak bisa lagi beramal. Semua orang yang dikubur itu berangan-angan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, kalau mereka diberi kesempatan untuk bangkit ke muka bumi, mereka ingin sholat walaupun hanya 2 rakaat. Mereka ingin mengerjakan amal soleh yang selama ini ditinggalkan. Orang-orang kaya ingin bersedekah. Tapi enggak mungkin lagi, karena batas beramal ini hanya sampai pada hari kematian saja. Meninggal kita malam ini pada isya nanti, maka kita tidak bisa lagi sholat subuh, tidak bisa lagi zikir baca Quran. Maka kata Allah, i'tarab, semakin dekat manusia itu menuju kepada hari kematiannya, menuju kepada hari perhitungan amalnya. Tetapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Akan tetapi mereka manusia itu senantiasa berada dalam kelalaian, lagi berpaling dari hal itu. Kita ini kalau urusan dunia semua berhitung. Nanam singkong, modalnya berapa, hasilnya berapa, lalu dihitung untung apa rugi. Buka warung juga begitu. Setiap usaha itu ada auditnya. Kantor perusahaan tiap tahun diaudit, dihitung, dicek dengan teliti pembelian, penjualan, dapat untung apa rugi supaya tahun depannya diperbaiki. Nah, apalagi kita manusia harus mengaudit diri kita masing-masing. Apa yang telah kita perbuat? Kalau menyangkut kebaikan, seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Kalau masih maksiat, harusnya segera ditinggalkan. Karena apa? Hari perhitungan amal semakin dekat, hari kematian kita semakin dekat. Tak usah lagi kita sibuk urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan kepentingan akhirat kita. Ngapain kita nonton film, baca berita, nonton hal-hal lucu-lucu, lawak-lawak di medsos? Ngapain ngabisin waktu? Rugi kita. Ada orang yang sampai berjam-jam nonton drama Korea, drama Cina di handphone. Ngapain? Rugilah, waktu terbuang percuma. Nah, jamaah rahimakumullah, dan sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata, kata beliau, yuhasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian, hisablah diri kalian semua sebelum tiba hari perhisaban, hari perhitungan amal. Maknanya kita diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menghitung amal-amal perbuatan kita, dinilai, dievaluasi, dikoreksi sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, itu dalil landasan mengapa kita harus senantiasa muhasabah. Yang dalam agama kita idealnya tiap hari menjelang tidur, tapi nggak apa-apa kita lakukan akhir tahun juga boleh. Setahun terakhir ini gimana amal-amal saya? Nah, jamaah rahimakumullah, lalu ada beberapa hal yang perlu kita hisab, kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Yang pertama yang harus kita evaluasi berkenaan dengan ibadah hati kita, amalan jiwa kita. Ibadah hati, ibadah hati itu macam-macam, tapi yang paling puncak, yang paling tinggi ibadah hati itu adalah niat. Ibadah hati itu adalah niat. Amalan hati yang paling utama niat. Kenapa? Karena seluruh amalan badan kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali niatnya benar-benar karena Allah. Ini yang perlu kita evaluasi. Karena sebagian orang masih suka pamer. Sebagian orang melakukan sesuatu karena ingin dapat balasan, ingin dapat ucapan terima kasih. Kalau nggak ucapin terima kasih, nggak tahu balas budi dia itu. Nah, keluarlah ungkapannya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama kita evaluasi dari diri kita adalah ibadah hati. Ibadah hati itu banyak ya, sabar, qanaah, tawakal, tawadu, itu ibadah hati semua.
Tapi ibadah hati yang tertinggi itu niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu pekerjaan hati. Itulah kesepakatan para ulama. Fa inna wa bil qalbi wa lam yatakal bil lisani. Kalau seseorang sudah berniat dalam hatinya, tidak diucapkan dengan lisannya, maka ibadahnya sudah sah. Ajza'annya tu bittifaqih. Jadi ini saya sering sampaikan, kalaupun nggak baca usholi nggak apa-apa. Yang penting dalam hatinya akunnya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, sudah diterima lah insya Allah selama syarat dan rukunnya dipenuhi. Rahimahumullah. Jadi ibadah hati merupakan yang menjadi evaluasi perdana pertama yang kita lakukan, dan yang paling puncaknya ibadah hati itu niat. Kenapa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya. Kita ke masjidnya ada niatnya. Mau apa? Mau maghrib, mau sholat maghrib, bukan mau nongkrong. Ada niat juga nanti habis sholat maghrib mau pengajian. Dan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya, dan Allah membalas, memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka seluruh amal kita yang kita lakukan, baik amalan mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya, baik amalan harta, sedekah, infak, donasi, baik amalan badan, nolong orang dan lain sebagainya, kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ada pahala sedikit pun. Kalau niatnya hanya ingin dipuji, disanjung, dikatakan orang yang dermawan, nggak dapat pahala apa-apa. Sudah pernah kita bahas 3 kelompok orang. Yang pertama mencicipi neraka jahanam, bukan orang yang nggak sholat, bukan orang yang nggak sedekah, bukan orang yang nggak berjihad. Orang yang pertama dilemparkan ke jahanam itu adalah orang-orang yang melakukan amal tetapi karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya, kita bahas dulu. Yang pertama itu orang mati di medan perang, jihad fisabilillah. Orang menganggapnya dia jihad karena dia meninggal di medan perang membela agama Allah. Karena manusia hanya melihat tampak luar. Karena niat itu pekerjaan hati, nggak ada yang tahu. Niat kita ini yang pasti tahu hanya Allah. Kita sendiri boleh jadi nggak yakin betul dengan niat kita apa sesungguhnya. Nah, orang itu berperang di jalan Allah, meninggal dunia, mati syahid kata orang yang menyaksikannya. Tapi ketika sidang di akhirat ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan kekuatanmu? Aku berperang menjalanmu ya Allah, aku berjihad. Apa sebab kau lakukan itu? Karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu lakukan berperang membela agamaku kata Allah hanya karena ingin disebut pemberani, pahlawan, dan manusia sudah mengagung-agungkanmu ketika di dunia. Sama sedekah juga begitu. Ada orang yang paling kaya yang enggak pernah ada kesempatan kecuali sedekah. Ditanya, apa yang kau gunakan dengan harta yang diberikan kepadamu? Aku sedekah ya Allah. Tidak ada satupun tempat atau apapun yang membutuhkan pasti aku kasih. Apa tujuanmu? Mendapatkan ridho ya Allah. Allah membantahnya, kadzabta, kamu dusta. Manusia melihat tampak luar, malaikat mencatat tampak luar, tapi aku kata Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di hati. Engkau sedekah infak kemana-mana hanya karena ingin mendapatkan gelar sebutan orang yang dermawan, dan kau telah mendapatkan gelar itu ketika di dunia. Ajamarahimakumullah. Artinya evaluasi perdana kita pada niat kita harus kita lakukan. Duduk tafakur setengah jam merenungkan apakah selama ini amal-amal kita, ibadah kita menyangkut Allah, menyangkut manusia, sudah betul-betul belum untuk kepentingan akhirat kita.
Kalau masih terselip karena keinginan dunia, karena ingin dipuji manusia, atau mendapatkan sekeping kenikmatan dunia, maka kita perbaiki tahun depan. Jamaah rahimakumullah. Nih contoh kita belajar agama, ya. Dah lama juga kita ngaji ini. Kalau niatnya hanya untuk ikut-ikutan, nggak ada niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, niatnya hanya karena nggak enak, niatnya hanya daripada nggak nganggur dari manusia biasa dan belum ngaji lah. Kalau niatnya semuanya bukan murni karena Allah dan untuk kebaikan negeri akhirat, kata Nabi kita Muhammad SAW, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahu azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi arda minad dunya lam yajid arba'in jannati yaumal qiyamah. Barang siapa belajar ilmu agama dengan tujuan yang seharusnya untuk mencari keridhaan Allah semata, namun dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan materi dunia, maka dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Artinya jemaah, dia diancam dengan azab neraka. Bukan dia gak masuk surga selamanya, tapi dia diancam masuk neraka karena dia belajar agama niatnya hanya untuk mendapat gelar sarjana supaya dapat kerja, niatnya karena untuk berdebat dengan orang pandai, orang bodoh, niatnya hanya untuk kebangga-banggaan. Nah, kemudian contoh berikutnya ibadah hati yang sering keliru, sedekah. Banyak di antara orang-orang menganjurkan sedekah lalu menjanjikan keuntungan dunia. Sedekahlah, sedekah motormu, Allah ganti dengan mobil. Nanti motor disedekahin, mobil nggak kebeli, lapah pukut, ujung-ujung jalan kaki. Ya. Ini karena salah niat. Ya. Sedekah, mana duitmu? Di dompet 100.000 sini untuk infak jalan Allah. Nanti Allah ganti 1 juta. Pulangnya naik angkot nggak bisa bayar dia. Salah. Sedekah itu untuk apa? Sedekah itu sama untuk kebaikan akhirat kita. Subhanalladzi yusabbihu ar-rahmu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu bacaan. Kata Nabi kalau mendengar buntut berlintar ucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-rahmu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang sesungguhnya malaikat, petir, guntur, halilintar semua bertasbih kepada Allah karena takut kepada Allah. Tasbihnya para petir, halilintar, para malaikat semua bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau sedekah ini apa tujuannya, niatnya karena Allah. Tujuannya apa? Di antaranya untuk membentengi diri dari serbuan api neraka yang berkobar-kobar, dari sambaran api neraka yang menyambar-nyambar. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisikin tamratin falam yajid bi kalimatin thayyibah. Bentengi dirimu dari azab neraka, dari sambaran api neraka, walaupun kamu hanya mampu sedekah setengah butir kurma. Kurma hanya sebutir, saking gak punya, saking miskinnya. Lalu ada kawannya, bagi 2. Kata orang Palembang sih kok bagi 2. Nih, untuk kamu bro. Ini apa tujuannya? Minta ganti dengan kurma 1 kilo? Enggak. Minta ganti dengan mangga? Enggak. Untuk apa ini? Untuk menjadi perisai benteng dari sambaran api neraka nanti pada hari kiamat. Jadi bukan untuk mendapatkan 700 kali lipat. Kalau ayatnya mengatakan diganti 700 kali lipat, Allah tidak pernah mengatakan itu akan dibagikan di dunia. Enggak ada. Enggak ada. Itu rahasia Allah. Karena hari ini banyak orang yang bersedekah tujuan niatnya untuk mendapatkan dunia, untuk supaya diganti oleh Allah. Kalau itu yang kita pikirkan, maka Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah pasti paling kaya. Tapi faktanya ketika beliau wafat hanya beberapa gram kalung yang dipakainya dan 1 baju gamis di tubuhnya. Padahal beliau dulu ketika menikah dengan Rasulullah konglomerat kota Mekah, bangsawan, kaya raya. Habis hartanya untuk infak di jalan Allah. Dan tidak Allah ganti sesuai seperti orang hari ini. Sedekahkan motor, Allah ganti mobil. Enggak. Beliau meninggal dalam keadaan miskin.
Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau sedekah, pastikan niat dalam hati kita untuk kebaikan akhirat kita. Di antaranya membentengi diri dari sambaran api neraka. Terus apalagi yang lain? Di hadis lain dikatakan sedekah kita itu untuk tempat kita bernaung di padang mahsyar, berteduh. Di atas kepala kita itu ada matahari, jauhnya cuma 1 mil di atas kepala kita. Kita kepanasan, kesakitan, kepayahan. Kata Rasulullah, kullu mri'in fi zilli sadaqati hatta yudha bainan nas. Tiap-tiap kalian nanti akan bernaung di bawah sedekahnya masing-masing sampai selesai masa persidangan manusia. Lama sidang itu. Ada yang sampai bi khamsina alfasana. Ada yang berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ingat jemaah, udah kita bahas, mati itu cuma sekali. Mati kita malam ini, besok langsung malam ini juga kita pindah alam, pindah ruang dimensi yang disebut dengan alam barzakh. Jadi setelah itu nggak ada lagi kematian. Summa la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Maka pada bagian kedua ini, sedekah untuk apa? Untuk tempat bernaung, berteduh dari panasnya matahari padang mahsyar. Sampai selesai masa persidangan manusia, hatta yudha bainan nas. Nanti menjelang sidang nunggunya aja lama sekali. Apakah kami mampu ya Rasulullah? Dikuatkan untuk bertahan di bawah panasnya matahari padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai perut. Ada yang sampai lubang hidungnya persis. Ada yang tenggelam dalam keringatnya, terapung-apung dia, sesuai dengan amalnya ketika di dunia ini. Maka jamaah, beramal ini nggak lama, sabar ini nggak lama, hanya sampai pada hari kematian saja. Jangan sampai kita menyesal ketika tiba hari kematian. Kita udah tahu ilmunya tapi kita abaikan, kita ikuti hawa nafsu kita. Jangan sampai, na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, salat duha. Ada orang yang berniat salat duha untuk membuka pintu-pintu rezeki. Setahu saya tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa jika kamu salat duha maka rezeki-rezeki akan dibukakan untukmu. Ada yang kalimat ada itu akan dicukupkan, tapi dicukupkan di situ bukan cuma masalah materi, kata ulama hadis. Artinya kamu akan dicukupkan dengan kemampuanmu untuk menjalankan ibadah lainnya. Tapi hari ini banyak yang berniat salat duha lah. Kenapa? Untuk membuka pintu rezeki yang datang dari 8 penjuru mata angin. Habis salat duha, doanya ngadep kiblat. Ya Allah, rezekiku yang masih di langit turunkan ya Allah. Itu balik kanan dia. Ya Allah, yang masih di lautan daratkan ya Allah. Itu balik ke belakang. Ya Allah, yang masih di dalam bumi angkat ya Allah. Yang masih jauh dekatkan ya Allah. Kata kawannya, Allah kan nemuin kamu minta rezeki. Iya kan habis salat duha, tujuannya tadi kan untuk buka pintu rezeki. Nah, kata kawannya, gawat juga kalau gitu. Gimana ya nggak pernah sholat duha rezekinya lancar aja? Ya, ada encik-encik sholat duha engkau itu nggak ada. Tokonya makin rame. Lalu untuk apa sholat duha? Fil insani situna wa salasuni'ah maksili fa'alaihi an tasaddaqa an kulli masili minha sadaqah. Kata Rasulullah, manusia itu memiliki 360 sendi. Di tubuh kita ini diteliti oleh orang luar, orang Jepang, orang Cina yang meneliti. Kalau kita dipelajari satu-satu, jumlah sendinya pasti 360 buah. Kata Nabi, seperti itu. Bil insani situna wa salami'ah. Setiap manusia punya 360 sendi. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Fa'alaihi an tasaddaqa an kulli mafsil minha sadaqah. Jadi harus bersedekah sebagai rasa syukur diberi sendi oleh Allah sejumlah itu. Coba bayangkan kalau sendi tangan ini nggak bisa digerakkan kaku, gimana mau nyeruit? Jempol ini misalnya, gimana mau main handphone?
Leher ini kalau nggak berfungsi, sendi pelurunya ini dibuat Allah tegang gini, gimana mau noleh? Jadi robot kita. Maka kata Nabi SAW, setiap sendi itu memiliki kewajiban untuk sedekah. Sahabat penasaran. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin? Siapa yang mampu bersedekah sebanyak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, an-nukha'atu fil masjid tadfinuha, menutup ludah di masjid itu sedekah. Zaman dulu di Masjid Nabawi belum ada keramiknya, masih tanah, atapnya masih pelepah kurma. Banyak orang basing-basing meludah. Bahkan Arab Badui bukan lagi meludah, kencing di Masjid Nabawi. Apa dikebuk? Enggak. Itulah Nabi kita. Dia enggak paham, kata Nabi, jangan dipukul. Dia belum ngerti. Dia udah Islam sudah, tapi dia enggak ngerti. Nah, menutup ludah di masjid itu sedekah. Menghilangkan gangguan di jalan itu sedekah, tapi kan banyak jumlahnya, 360. Nah, kata Nabi SAW, fa'illam takdir fara'atat duha tujzi'u anka, jika engkau tidak mampu melakukan semua itu, cukuplah engkau bayar dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, itu sholat duha itu memang hukumnya kalau bagi Rasulullah wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Membayar sedekah untuk sendi-sendi yang ada di tubuh kita ini, bukan untuk melariskan dagangan, warung, atau memperbanyak isi singkong kita. Ya, jamaah rahimakumullah, itu contoh yang keliru niat dalam hal sholat duha. Contoh lain tahajud. Banyak orang tahajud niatnya supaya kedudukannya nggak kegeser. Nanti ada rolling, nggak ketendang, nggak geser, nggak ke apa bahasa di sini lupa saya. Nggak ketumbur. Nonjok. Nah, nonjok. Makomah mahmuda. Ustaz, ntar lagi rolling capsek lo, kuatin sholat tahajudnya. No, saya bilang, emang kenapa? Nanti kalau nggak kuat tahajudnya bisa kegeser kita. Allahu Akbar, kok niat tahajudnya untuk kedudukan dunia, untuk jabatan. Alangkah cemennya. Surga itu Masya Allah 100 tingkatan, mi'atun darajah. Satu surga yang terendah 10 kali luas bumi ini. Itu orang yang paling sedikit, orang yang terakhir mendapatkan surga, kata Rasulullah, dia sudah lama di neraka, sudah babak bingkas lah. Akhirnya selesai juga masa hukuman itu. Ya, dimandikan di Telaga Kausar, dah putih lagi dia. Walaupun tertulis di keningnya, kata sebagian riwayat, di keningnya tertulis Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Kata Allah, bahasa gampangnya, wahai fulan, kamu masuklah ke surga. Kata dia, ya Allah, apa masih ada kaplingan untuk saya? Yang terakhir, ada lagi. Selain orang kafir, orang munafik, orang syirik yang nggak mungkin keluar dari neraka. Kata Allah masih. Dia hadisnya itu memang agak lucu. Ya Allah, engkau jangan apa bahasa, main dengan aku lah, jangan ngecek aku. Apa masih ada untuk orang udah kumpul? Kata Allah, jatahmu masih seluas bumi, bahkan 10 kali lipat dari itu level terendah. Maka jamaah rahimakumullah, janganlah beramal apapun dengan tujuan dunia. Pastikan amal kita niatnya karena Allah, tujuannya untuk kebaikan akhirat kita. Termasuk sholat tahajud, sholat malam. Untuk apa sholat malam? Untuk keselamatan lewat di atas sirat. Tidak ada sambaran api neraka yang menyentuh tubuh kita sedikit pun. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, absus salam, wa iqamut ta'am, wa sallu layl nisa, wa sallu layl al-insan bin niyam, wa sallu bil lail wan nasi niyam. Salat. Pertama, hai manusia, sebarkanlah salam. Dan kita bahas semua itu
Dan diamalkan belum tergantung pribadi masing-masing, tergantung hidayah Allah. Ketemu siapapun kecuali dia sudah menampakkan bukan orang Islam, ucapkan salam, senyum sapa salam, senyum sapa salam. Biasakan, jangan cemberut-cemberut, mengkerut kecut, asam ya Allah. Sholat sudah 5 waktu ke masjid, kok belum bisa juga absus salam, menyebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah sering saya sampaikan, anak cucu saya di mana-mana, dari jauh saja mereka lihat duluan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan saya ajarin juga, ternyata mereka lebih cepat nangkep, mungkin karena belum banyak pikiran ya. Yang tua ini kan banyak pikir, naik urusan ya. Cepat di mana-mana, bukannya di kota Bumi, di kampung-kampung sana, di Penagan, Surakarta, Bukit Kemuning, Ogan 5. Kalau saya dari mobil saya belum sempat saya ucap, mereka duluan. Assalamualaikum. Jamaah rahimakumullah. Ayuhan nas absus salam, tebarkanlah salam. Wahai kamu ta'am, beri makan orang miskin. Kemudian wasallul lail wan nasin niyam, salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Apa yang kita dapatkan? Tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga penuh dengan keselamatan. Itu jadi tahajud itu tujuannya untuk supaya lewat di atas sirat, jembatan penyeberangan yang di bawahnya jahanam, dalam keadaan selamat, tidak ada cacat luka sedikit pun. Nah, jamaah rahimakumullah. Contoh berikutnya, ibadah hati yang merupakan niat yang kita evaluasi, misalnya menyantuni anak yatim. Sebagian masih berniat menyantuni anak yatim dalam rangka melariskan dagangan, supaya warungnya rame, supaya sawitnya buahnya banyak, supaya anaknya lulus CPNS. Aduh, salah. Dapat belum tentu, pahala pasti zong. Kenapa? Karena salah niat. Lalu apa niatnya ketika kita menyantuni anak yatim? Niatnya supaya di akhirat nanti kita bertetangga dengan Rasulullah. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Kita datang ke Mekah, beliau udah nggak ada lagi, udah wafat. Kita ke Madinah juga nggak ketemu lagi, makamnya itu tertutup, nggak lihat kita di dalam sana. Tapi kalau pengen nanti bertetangga dengan Nabi, setiap hari ketemu Nabi, insya Allah surga, santuni anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kabilul yatim bil jannah hakadha wa asa bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Aku dan anak-anak aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, kata Nabi. Nabi memberikan isyarat hakadha, seperti ini. Apa ya Rasulullah? Wa asa bis sababati wal wusta, seperti jari telunjuk dan jari tengah berdekatan. Nabi sambil menggerak-gerakkannya, kata sahabat. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah ini. Jadi kalau kita ngasih beras ke orang yatim, bayar SPP anak yatim, itu tujuannya untuk akhirat kita supaya bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi di akhir tahun ini mari masing-masing kita mengevaluasi apakah seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan betul-betul karena Allah atau ada niat yang lain. Kalau ada niat yang lain, maka segera kita perbaiki. Jangan sampai Allah tidak terima amal-amal kita itu karena ada niat yang tersembunyi untuk kepentingan dunia, atau ingin mendapat ujian, atau ingin mendapat gelar dermawan, orang yang baik dan sebagainya. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal apapun kecuali amal itu murni karena Allah dan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menatap wajah Allah nanti di surga. Baik, jadi jamaah yang itu poin pertama. Muhasabah kita di Desember akhir ini tentang amalan hati, yakni niat-niat kita. Jadi kalau orang kita tolong nggak ucapkan terima kasih, kita nggak penting, nggak usah. Jangan kamu ini nggak tahu terima kasih atau aduh kasihan, hapus amal-amal pahalanya zon.
Yang kedua, apa sih yang perlu kita evaluasi pada akhir tahun 2025 ini? Yang kedua, ibadah badan kita. Ibadah badan banyak, tapi yang paling tinggi kedudukannya sholat. Puasa juga ibadah badan. Haji apalagi, umroh iya. Kita ambil yang paling puncak, sholat kita. Sholat ada ibadah gerakan badan, ada ucapan juga ya. Karena lisan ini juga bagian dari badan kita. Masuk badan itu seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki. Itu badan kita. Nah jama'ahullah, kita evaluasi sholat kita. Kenapa penting sholat? Sholat inilah amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Puasa nanti koreksinya, zakat nanti, haji nanti. Yang dicek pertama oleh Allah, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Kata Nabi, sesungguhnya amal pertama yang akan diperhitungkan, dinilai, diberi poin oleh Allah pada hari kiamat nanti dari seorang hambanya adalah amalan sholatnya. Maka kita perhatikan, wudhunya udah bagus belum, udah pas belum, sesuai dengan enggak apa yang Nabi ajarkan, gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, terutama Fatihahnya diperbaiki. Kalau kurang mantap, belajar terus. Nah, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Fa'in sholahat faqad ablaha wa anja. Kalau sholatnya baik, maka dia sukses, beruntung, berhasil, aman lah pokoknya dia. Kalau sholat itu baik, 5 waktu nggak bolong lagi, dikerjakan betul-betul lillahi ta'ala, gerakannya, bacaannya seperti yang Nabi ajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu, kata Nabi, seperti kalian melihat aku sholat. Ikut sholat Nabi, pelajari hadisnya. Oh, udah kita pelajari, amalkan. Yang dulu-dulu nggak kita hanya ikut-ikutan, tinggalkan. Jadi yang betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi kalau sholatnya baik, maka dia sukses, beruntung, berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau sholatnya buruk, sholat buruk itu ada yang gerakannya, ada yang niatnya, ada yang wudhunya nggak pas, nggak sesuai. Maka dia celaka, rugi, dalam tanda petik dia sial sesial-sialnya. Kalau sholatnya baik, aman dia, selesailah urusan kata orang. Tapi kalau sholatnya buruk, karena ini penentu. Ini kalau kata guru kita dulu seperti angka 1 di depan 12 angka 0. Angka 0 ditulis 12 kali, tidak ada nilainya kecuali ada angka 1 di depannya, baru 1 triliun. Kalau nggak 0 aja. Maka kita evaluasi sholat kita, wudhunya pelan-pelan, ya, gerakan sholatnya. Nabi sudah larang. Kalau assalamualaikum tuh jangan membolak-balikan tangan. Kata Nabi, jangan tangan kalian seperti ekor kuda kesana kemari. Kok kita masih aja assalamualaikum warahmatullah. Sudah dilarang sama Nabi, kok kita lakukan? Sudah dilarang sama Nabi, kok masih kita ngeyel? Kenapa? Dulu belajarnya begini Ustaz. Tanya sama Ustaznya, ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, udah lewatin, tinggalkan. Ngapain? Rugilah kita. Kita megang teguh prinsip yang keliru kan rugi. Karena kata Nabi, innar rajula lisolli sittina sana. Ada seseorang yang sholat 60 tahun dia sholat. Bayangkan, bukan sebentar. Ya, hadis itu mengatakan seperti itu. Innar rajula lisolli sittina sana wa ma tuqbalu lahu sholat. Tidak diterima satu waktu pun dari sholatnya. Udah sembahyang 60 tahun, enggak satu waktu pun, jangankan sehari, satu waktu pun enggak Allah terima sholatnya. Kenapa ya Rasulullah? Yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. La'alimu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Kadang dia rukuknya sempurna, tapi sujudnya enggak sempurna. Rukun sujud 7 enggak terpenuhi. Sujudnya tangannya nempel ke lantai, seperti kata sebutkan ya. Sujudnya tangannya nempel ke badan, lengannya. Sujudnya jari-jari yang mencengkram, nggak ada dalilnya. Sujudnya kakinya nggak dirapatkan, tumitnya terbuka lebar. Tapi ingat saya katakan tadi, untuk evaluasi diri kita, nggak usah ngapain orang lain kecuali dia nanya, kok bapak sholatnya kayak gitu? Saya gini, Pak, oh yang siapa dia begini?
Jadi kita jangan sibuk nanti melihat orang sholat. Nah ini nggak pas ya, ini kurang pas, kurang dikit, ngapain enggak? Jadi kita melihat sholat. Ya. Kalau kita berjamaah itu, kalau kita kiri pesan nyenggol kawan. Betul. Iya. Jadi kalau berjamaah ada dalil lainnya. Kalau berjamaah kata Nabi berlemah lembutlah. Jadi ada rukhsahnya. Lain kalau rukhsah sendiri. Maka kata Nabi kalau kalian berjamaah berlemah lembutlah siku-siku kalian, bahu-bahu kalian. Kalau kawan itu nempel ke kita udah kita tutup aja. Enggak apa-apa. Karena ada daruratnya. Ada orang kaku belajar agama. Ada memang. Kita terus kepala kita gini, ya Allah, kayak mana orang ini? Enggak pula kita sepak, wih, dia dulu lagi sembahyang, kita batas surat kita. Nanti kalau udah ngaji paham ya. Kata Nabi berlemah lembutlah tubuh kalian terhadap tetangga sholat fardu berjamaah kalian. Termasuk waktu ngangkat. Ada yang ngangkatnya gini kan, ketutup muka kita di bantainya. Tapi kalau udah ngaji lama-lama dia paham. Jadi kalau kita berjamaah jangan saklek dengan hadis tadi harus pegang begini, lihat situasinya. Agak ini kan dikit karena di sebelah ada orang. Seperti itu ya. Nah, terima kasih itu Anda. Artinya udah langsung diinikan gimana kalau berjamaah. Lemah lembut, jangan kasar. Kalau kesenggol, nggak usah marah. Mungkin dia nggak sengaja, nggak mungkin sengaja juga. Nggak usah, sabar. Makanya pahala soal berjamaah ini kan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita bertemu dengan orang berbagai macam tipe, berbagai macam gaya sholat, berbagai macam pengalaman, berbagai macam latar belakang. Kalau kita nggak sabar, kita tersinggung. Padahal yang bersangkutan memang baru-baru ini lah baru ada sholat itu lah. Jadi kita harus banyak maklumnya, harus banyak maklumnya. Ada orang sholat ngangkat takbirnya aja digoyang kayak naik ke gunung Merapi. Allah, kan kita terganggu juga sampai kita apa mamam ini. Tapi jangan kita terus. Ajar belajar nanti menuju kepada hari kematian makin baik. Ada yang ngengkeng kakinya harus ketemu katanya ujung-ujung kan kita yang terdesak akhirnya. Dia terlalu kaku, dia nggak ingat. Saya pernah ada sini Ya. ada yang ngaget ini. Jadi sholat itu kena muka saya, jadi gini. Jadi memang nggak saya tegur, saya sholat, saya tegur, turun di belakang udah. Suatu saat saya kira salam, saya tanya, Pak, saya bilang tolong Pak kalau sholat itu tangan itu tolong jangan ini kena muka saya. Saya ini kata dia. Nggak merasa, dan saya paham sholat, saya juga sholat kata dia. Jawaban dia begitu. Entah kayak mana penyakit saya nyampe, saya perut mulu. Itu yang harus sabar itu. Nah, kayaknya nggak bisa diajak musyawarah, kayak nggak bisa diajak ini kan. Itu berbeda. Jadi pada satu pagi. Saya ngerti cara sholat. Iya, saya ngerti cara sholat. Saya paham dulu. Saya bukan masalah sholat Pak, tangan Bapak itu kena mata saya. Saya nggak merasa. Umat Sampai udah belajar sabar masih iya. Astagfirullah. Kayak istilahnya apa ya? Spontanitas. Iya. Dah, habis itu sih Pak. Astagfirullah. Damai lagi, minta maafin ya emosi. Minta maaf sama Pak David. Minta maafnya saya nih Pak. Gitu ya. Mungkin kalau kelihatan. Salahnya kenapa? Saya. Nah, jadi bab sholat ya. Evaluasi lah. Semuanya lah. Yang masih muter-muter harus tinggalkan. Nah, itu yang kedua. Kalau tangannya begini-gini itu gimana? Jangan tinggalkan, ini hadisnya lemah. Karena ini hadisnya lemah, bergerak-gerak terus. Kalian cukup. Dulu di Saudi dipraktekkan, tapi ternyata diteliti lagi hadis dhaif. Lebih baik ditinggalkan. Jadi standar sekali aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau ada yang masih begini, ya silakan aja. Yang penting kita tahu sebenarnya lebih baik tinggalkan. Jangan membuat gerakan-gerakan yang membuat tetangga sebelah kita itu jadi terganggu ya. Misalnya ada orang yang sholat banyak gerakan, baru ini benerin itu.
Dulu ada di masjid sana itu hanya jelasin masalah itu, alhamdulillah bisa diterima. Ya. Baik, itu yang kedua. Jadi kita evaluasi ibadah sholat kita. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah pertama yang dihisab. Karena ada seseorang yang sholat 60 tahun tidak diterima. Karena sholat itu merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Yang ketiga, yang terakhir. Sebenarnya banyak tapi 3 yang utama. Yang ketiga ini evaluasi akhlak kita. Jadi hasil dari niat yang karena Allah, hasil dari ibadah yang benar, tampak di dunia akhlaknya berubah. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita misalnya selama ini sudah ibadah, sudah sholat, sudah puasa, tapi akhlak kita masih buruk, kita harus banyak merenung apalah sebabnya ya. Apalah sebabnya ya. Dan kita berusaha. Jangan pernah kita memvonis ini memang sudah niat saya. Jangan. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita pengen memperbaiki diri kita. Jadi nggak ada istilah memang sudah wataknya nggak berubah. Nggak, insya Allah bisa berubah. Contoh aja Umar bin Khattab kurang ganas apa bisa berubah. Contoh siapa lagi? Ada ulama besar zaman sahabat itu, itu nggak karuan. Tapi ketika dia sudah belajar dibimbing Rasulullah, lama-lama juga dia bisa lembut, tenang ya. Jadi akhlak ini jamaah rahimakumullah bukti sempurnanya iman kita. Artinya sholat yang kita tegakkan itu hasil dunianya terlihat pada akhlak kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita kan hafal semua ayat itu ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu yang menyangkut hubungan syahwat di bawah perut, mungkar itu di atas perut. Marah, emosional itu mungkar. Ambil harta orang segala macam itu mungkar. Yang ke bawah ini keji. Jadi Allah akan jaga kita dari 2 kejahatan keji dan mungkar ketika sholat kita itu betul-betul sesuai petunjuk Rasulullah. Dan ini nggak simsalabim. Jangan sampai kita berpikir itu sholat rajin tapi maksiat jojong. Alhamdulillah dia sholat walaupun masih maksiat, daripada lo misalnya sholat kadang maksiat jojong, ada poin lebihnya. Artinya perlu waktu, perlu tahapan, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin menjelang hari kematian baru akhlaknya betul-betul mantap. Jadi semuanya perlu waktu jamaah. Nah, untuk mendapatkan yang lebih cepat, lebih awal perubahan akhlak, kitalah yang minta kepada Allah untuk bisa berakhlak mulia. Sudah kita bahas suatu doanya. Kitalah yang berusaha, ya Allah, saya pengen lebih sabar, lebih tenang, lebih lembut, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, agar saya ini bisa tenang, enggak gerak gerubuk, enggak tersinggungan, ya Allah, tolong ya Allah. Itu yang kita lakukan, jangan minta tolong. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha mengikuti jalan kami, jalan kebenaran, akhlak mulia, kami akan bukakan, kami akan bentangkan jalan dan kebaikan itu. Maksudnya Allah tolong, Allah ilhamkan ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita untuk bisa berakhlak mulia sesuai dengan doa-doa kita. Nah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan, bimbing aku agar dapat berakhlak mulia, ya Allah. Bimbing aku ya. Kita kan mesti minta kepada yang menciptakan kita. Minta kita, jangan hanya kita lakukan dengan usaha pribadi tanpa mendapatkan pertolongan Allah. Enggak, kita minta kepada Allah. Setiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah aku minta pertolongan. Aku minta tolong, ya Allah, agar akhlakku mulia, ya Allah. Nah jamaah, hasil dari sholat, puasa, zakat, haji di dunia ini hasilnya pada akhlak kita. Dalilnya mana Ustaz? In akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Orang beriman yang paling baik, yang paling sempurna imannya, yang paling mulia akhlaknya.
Nah kita ini kan sudah beriman, buktinya mana? Kita udah sholat, kita udah puasa Ramadan, sudah beriman. Tapi siapa yang paling sempurna imannya? Yang paling mulia akhlaknya. Artinya hasil dari ibadah dia kepada Allah, satu niatnya ikhlas, dua dilakukan sesuai Rasulullah, hasil di dunianya dia berubah akhlaknya pelan-pelan lebih baik. Tadi saya katakan jangan kita memponis kita ini memang sudah tabiat saya, jangan. Berarti kita menghilangkan kekuasaan Allah terhadap diri kita. Allah yang menguasai kita. Allah menguasai hati kita. Allah menguasai jiwa kita, nyawa kita, apalagi akhlak kita dalam penguasaan Allah. Mudah bagi Allah untuk mengubah seseorang yang tadinya temperamental bisa sabar, yang tadinya bakhil, pelit jadi dermawan, yang tadinya kasar jadi lembut. Mudah bagi Allah, asal dia pengen berubah lebih baik dan dia juga terus minta kepada Allah, wahai Allah, berikan, bimbing aku, tolong aku agar bisa berakhlak mulia ya Allah. Demikian jamaah rahimakumullah, 3 hal yang perlu kita evaluasi di akhir tahun ini sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan. Ya. Kalau ditambah 1 lagi Ustaz, ada apa? Evaluasi tentang harta-harta kita. Dari mana kita dapatkan, gimana cara mendapatkannya. Yang subhan apalagi haram tinggalkan, yang hal-hal aja hidup sederhana, walaupun makan nasi sama ikan asin daun singkong jadilah, yang penting halal. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, astagfirullah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.